Ya, pemirsa, kita akan sama-sama lihat metode penghitungan garis kemiskinan yang saat ini kita gunakan dari Badan Pusat Statistik jika dibandingkan dengan yang dianjurkan oleh Bank Dunia. Saat ini kita menghitung garis kemiskinan berdasarkan data dan juga perhitungan dari Badan Pusat Statistik, yang mana garis kemiskinan ini dihitung dari pengeluaran untuk kebutuhan minimum, makanan dan non-makanan. Untuk makanan sendiri dihitung supaya dapat memenuhi kebutuhan, yaitu 2.100 kilokalori per hari, pemirsa. Dan untuk kebutuhan perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan ini juga seharusnya dihitung per bulan dan dibagi per harinya ini bisa berapa. Nah, berdasarkan perhitungan untuk kebutuhan dasar tersebut, makanan dan non makanan, maka dari Badan Pusat Statistik sampai bulan September tahun 2022 kemarin menghitung bahwa garis kemiskinan ini dihitung sebesar Rp17.851 per hari. Artinya masyarakat yang penghasilannya di atas 17.800 per hari ini sudah termasuk tidak miskin. Dan kalau dihitung per bulannya adalah Rp535.000 per bulan. Dari angka perhitungan Badan Pusat Statistik tersebut, maka ada 9,57% dari total penduduk Indonesia yang dalam kategori miskin atau sekitar 26,36 juta orang. Lalu bagaimana dengan perhitungan dari Bank Dunia, pemirsa? Kita akan lihat perbandingannya. Dari Bank Dunia sendiri, pemirsa, ini mengusulkan menggunakan metode paritas daya beli. Yang diusulkan adalah $3,2 per hari, atau jika dirupiahkan menggunakan kurs 14.800, ini adalah Rp47.000 per hari. Ini berbeda dengan dari data BPS ya, pemirsa, yang data kemiskinannya, garis kemiskinannya itu dihitung sebesar 17.000 per hari. Nah, pemirsa, jika menggunakan perhitungan dari data Bank Dunia, maka angka kemiskinan Indonesia ini bisa melonjak dari tadi, dari data BPS 9%, ini bisa menjadi 16%. Dan juga naik jumlahnya dari 26 juta orang menjadi 44 juta orang. Nah, bagaimana menurut Anda, pemirsa, mana yang lebih relevan untuk penghitungan data garis kemiskinan di Indonesia? Dan berdasarkan pernyataan dari Direktur Selios Bima Yudhistira, ia menilai bahwa negara sebenarnya tidak masalah jika mau mengakui adanya standar garis kemiskinan secara internasional. Salah satunya seperti yang ditawarkan oleh Bank Dunia. Tetapi bisa juga dibentuk ada indikator dari dalam negeri yang relevan digunakan untuk di Indonesia. Namun Bima tetap menyarankan Indonesia untuk mengikuti standar internasional agar lebih mudah saat melakukan komparasi. Perlu menggunakan standar internasional ya, karena nanti komparasinya juga bisa lebih mudah. Karena kalau kita buat standar sendiri, tidak bisa dibandingkan nanti poverty headcount-nya atau angka kemiskinannya dengan negara-negara lainnya. Nanti akan mempersulit kebijakan yang sifatnya regional, atau mempersulit misalnya penanganan kemiskinan, ya terutama kemiskinan ekstrim. Jadi menggunakan aja standar yang berlaku secara internasional, sehingga ada apple to apple.